عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك لا فهم إلا ما فهمت لنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وقال حديث حسن صحيح. Jemaah rahmati Allah, hari ini kita sudah berada di tanggal 14 Zulhijjah, hari Rabu tanggal 13, hari Rabu tanggal 10, hari Kamis tanggal 11, hari Jumat tanggal 12, hari Sabtu tanggal 13. Kemarin sore itu adalah hari terakhir, hari tasyrik. Syarraqa yusyarriqu tasyriqan, hari bakar-bakar daging. Dalam bahasa Arabnya syarraqa yusyarriqu itu menjemur, mengeringkan daging. Jadi karena orang-orang pada berkurban di tanggal 10, maka banyak stok daging di rumah melimpah. Akhirnya supaya tidak basi, supaya tidak busuk, dijemur. Itu dulu di masyarakat sebelum adanya teknologi freezer. Nah, sekarang kita masuk freezer. Ya, karena memang dulu syariat turun itu ketika masih kondisi masyarakatnya belum ada teknologi secanggih sekarang. Jadi ayyamut tasyriq pakai qaf. Nah, kalau di tulisan-tulisan bahasa Indonesia banyak pakai ka, tasyrik. Nah, tasyrik itu artinya lain. Syarraka yusyarriku, tasyrikan itu menyertakan, membersamai. Pakai qaf. Syarraka yusyarriku tasyriqan, mengeringkan daging dengan cara dijemur supaya nggak basi. Makanya kalau kita lihat beberapa penjual sate itu kadang digantung, ya, biar nggak cepat basi. Kambingnya itu kan pada digantung. Ya, kalau pedagang-pedagang sate di arah puncak atau sate-sate yang besar ya, PSK dan sebagainya. Zaman dahulu begitu, ya, pada dijemurin. Nah, sekarang kita masukin freezer. Alhamdulillah sudah lewat ya. Hari tasyrik kita sudah kelewat, kita sudah masuk di tanggal 14 Zulhijjah. Dan tetap walaupun sudah selesai hari tasyriknya, bulan Zulhijjah itu masih termasuk bulan haram. Masih termasuk bulan mulia. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan ini adalah bulan mulia. Satu lagi bulan mulia adalah bulan Rajab. Satu lagi bulan
Rajab. Dzulhijjah masih bulan mulia. Disebut dalam bahasa Arabnya adalah al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang mulia. Disebut juga bulan-bulan yang diharamkan. Karena di bulan-bulan yang mulia ini kita sangat diharamkan berbuat maksiat. Bukan berarti di luar bulan yang 4 ini kita boleh. Artinya di 4 bulan ini maksiatnya dilipat gandakan dosanya. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghitung dalam setahun itu 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Jadi 12 bulan dalam Al-Qur'an Allah sebutkan. Minha arba'atul hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan yang mulia. Di Al-Quran tidak disebut nama bulannya. Tidak disebut bulan yang mulia itu 4 apa saja. Rasul sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya. Dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari juga menyebutkan, yaitu pertama Dzulqa'dah, yaitu bulan kemarin. Kemudian Dzulhijjah, bulan ini. Kemudian bulan depan Muharram, 1 bulan lagi menyempil nanti di bulan Rajab, 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Arti bahwa ini bulan mulia adalah bulan yang memang sudah disepakati masyarakat Arab sebelum Islam datang dari zaman jahiliyah, bahwa bulan itu bulan yang tidak boleh dilakukan peperangan. Jadi dulu sebelum Islam datang orang-orang Arab sudah punya keyakinan seperti itu. Di 4 bulan ini gak boleh berperang, gak boleh melakukan banyak dosa. Jadi orang Arab masih menyimpan yang namanya sisi-sisi positif ya, karena mereka manusia ya, punya kelebihan dan kekurangan. Nah, dalam hal ini kelebihan itu akhirnya diadopsi oleh Islam. Ketika Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, Rasulullah SAW menjelaskan 4 bulan mulia ini sesuai dengan ajaran Islam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih di bulan ini, maka mari jemaah Allah kita banyak jauhi yang namanya maksiat, karena dosanya dilipat gandakan, diberatkan oleh Allah. Begitu juga perbanyak yang namanya amal taat, perbanyak yang namanya ibadah, karena pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita berbuat baik di masjid. Kita sholat di masjid beda dengan sholat di rumah. Kita maksiat di masjid beda dengan maksiat di rumah. Karena masjid itu tempat mulia. Setiap yang dimuliakan oleh Allah, oleh syariat kita, maka berlaku juga keistimewaan perbuatan di dalamnya. Jadi begitu rahmati Allah. Insyaallah tema kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bersyukur membawa berkah. Kalau tidak salah begitu permintaannya. Jadi tema kajiannya adalah bersyukur membawa berkah. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Sangat sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Itu dalam surat Saba ayat 13. Jadi orang yang pandai bersyukur itu sedikit. Jadi ada syakir, orang yang bersyukur sesekali. Itu syakir. Tapi kalau syakur ini bukan sesekali, tapi memang sudah jadi karakternya. Dalam setiap kondisi, dalam setiap kesempatan, dia bisa memposisikan dirinya sebagai orang yang selalu melihat sisi positif, kemudian dia bersyukur.
Ini jarang kata Allah orang yang bisa seperti ini. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku orang yang pandai bersyukur. Makanya kalimatnya pandai bersyukur. Syakur dalam bahasa Arab itu sighat mubalaghah. Artinya sifat yang sering menjadi kebiasaan dalam kesehariannya. Kalau syakir hanya sekedar pernah melakukan rasa syukur, tapi belum tentu setiap saat, setiap kondisi, setiap kejadian dia bisa mengambil sisi-sisi positif untuk bersyukur. Maka jemaah rahmati Allah, kadang orang tua kita dulu itu kalau kita seumpama kesandung, dan alhamdulillah nggak berdarah. Jadi ngajarin sisi positifnya sambil dilus-elus, nenangin kita. Jadi jemaah rahmati Allah, cara melihat itu sangat penting. Cara melihat kejadian itu sangat penting. Ketika kita terlalu fokus pada musibahnya, terlalu fokus pada ujiannya, terlalu fokus pada sisi yang gak enaknya, itu seringkali memancing hati kita jadi mengeluh. Dan ini bahaya. Orang yang suka mengeluh hidupnya itu tidak tenang. Orang yang suka mengeluh itu mudah terserang penyakit. Sumber penyakit itu dari pikiran dan hati 70%-nya. Jadi 70% sumber penyakit itu dari pikiran dan hati. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit pesimis, dikit-dikit nggak percaya, dikit-dikit ketakutan, dikit-dikit was-was. Coba cara berpikir kita mulai diubah pelan-pelan. Setiap ada kejadian-kejadian, kita coba ambil yang namanya sisi positifnya, sehingga tumbuh optimis, sehingga kita mudah bersyukur. Dan ini yang harus dibiasakan ya rahmati Allah. Harus dibiasakan. Ada satu kejadian dulu, ketika tahun berapa ya? 2000, pesawat Lion Air kalau tidak salah jatuh di perairan Karawang. Itu saya baca beritanya, ada salah satu penumpang yang buru-buru berangkat dari Bekasi, ternyata karena kena macet akhirnya telat. Nyampe bandara pesawatnya sudah terbang. Telat. Tapi berapa menit kemudian dia dapat kabar pesawat yang harusnya dia tumpangi itu jatuh di perairan Karawang. Ketika dia bisa bersyukur melihat kejadian itu, seumpama alhamdulillah saya tidak celaka, ini bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau sudah jadi karakter kita bersyukur sebelum melihat keajaiban itu datang. Jadi kalau seandainya kita pas datang ke bandara terlambat, ya kita pastinya sebagai manusia biasa gelisah juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, ternyata terlambat. Dan ini sunnah. Ketika kita mendapat musibah, kita kembali kepada Allah. Itu kan namanya kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya kalau ada kejadian apa-apa, kita kembali kepada Allah, ingat Allah. Kemudian kita ambil sisi positifnya. Insya Allah ada hikmah besar. Alhamdulillah saya masih sampai sini selamat, nggak kecelakaan walaupun tadi ngebut-ngebutan. Alhamdulillah badan masih sehat. Alhamdulillah ya. Ambil sisi positifnya. Dan ternyata ketika sumpama ya kita benar-benar ternyata tidak terjadi kecelakaan seperti tadi, tidak ikut pesawat, itu lebih bersyukur lagi. Beberapa
tahun yang lalu ketika kendaraan saya itu bannya, ya, ban mobil saya, dua-duanya kanan kiri, ya, karena nyerempet bagian sisi jalan yang ada besi nongol, pecah dua-duanya. Ces, saya dari dalam mobil, suara apa itu? Maju lagi, mobil ban belakangnya kena lagi, ces lagi. Pas jalan kok sudah nggak enak mobil. Nah, ternyata pas dicek, sobek dua-duanya. Ya pengeluaran uang kan lumayan, 2 ban. Ya, dan kalau mau seimbang ya harus diganti 4-4-nya. Karena yang satu, yang duanya, yang sampingnya itu kiri sudah menipis semua. Sedangkan beberapa hari lagi saya harus jemput anak saya di Bandung, tapi saya ambil positif. Alhamdulillah, ini cara Allah menyelamatkan saya dalam perjalanan jauh. Bisa jadi ini ban sudah tipis. Kalau saya jalan kemudian pecah di tol dalam kecepatan tinggi, akhirnya kecelakaan. Yang celaka bukan cuma saya, satu keluarga. Bagaimana kalau seandainya masuk rumah sakit? Mending kalau seandainya cuma luka. Bagaimana kalau meninggal? Mobil rusak, penumpang masuk rumah sakit akan meninggal. Alhamdulillah, Allah sudah ingatkan dini hari sebelum berangkat. Bannya pecah, ganti cuma berapa juta saja, daripada harus servis mobil rusak berat lebih besar lagi, belum lagi keluarga pada masuk rumah sakit. Cara berpikir begitu jemaah rahmati Allah, itu yang akhirnya membuat hidup kita jadi tidak terlalu terguncang, tidak terlalu gelisah. Nah, ini yang harus dibiasakan. Maka hamba yang bersyukur itu seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hidupnya Rasulullah itu sehat karena positif thinking, vibes-nya itu positif. Kalau orang itu sehat, cara berpikirnya, insya Allah raganya juga sehat. Walaupun kemungkinan sakit ada dari makanan, dari gaya hidup. Tapi sekali lagi, itu tuh 30%. 70%-nya itu dari pikiran dan hati sangat dominan sekali. Rasulullah SAW itu jarang sakit, hanya di akhir hayat beliau itu sakit. Itu pun dalam beberapa riwayat karena pengaruh daripada racun yang dibubuhkan oleh wanita Yahudi terhadap makanan yang disuguhkan kepada Rasulullah SAW. Hidangan kambing. Rasulullah SAW akhirnya jatuh sakit. Ada beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Banyak dari kejadian-kejadian itu bukan berarti Jibril tidak tahu, bukan berarti Allah membiarkan. Ada hikmah besar di situ. Jadi kejadian jamaah rahmati Allah, kejadian yang terjadi pada Rasulullah SAW sakit itu pun karena kasus itu. Beliau sehari-hari adalah orang yang sangat sehat sekali. Kenapa? Satu, memang kehidupan Rasulullah SAW itu memang juga sehat, ya, makanannya juga sehat, ditambah pikirannya juga positif. Nah, maka kembali lagi, bersyukur ini membawa berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kita baru bahas ya, dari satu sisi, ya, kebaikan dunia. Kita baru bahas dari satu sisi, yaitu kebaikan dunia. Padahal ada juga kebaikan akhirat, dan itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Kebaikan akhirat itu lebih baik daripada kebaikan dunia. Nah, dari kebaikan dunianya kita bersyukur, pikiran jadi tenang, bawaannya hidup itu jadi sehat. Orang bersyukur, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia itu bagi orang yang pandai bersyukur. Maka dari itu jemaah rahmati Allah, cara kita melihat ini sangat penting sekali. Cara melihat kita ini sangat penting sekali.
Asyukru ismun li ma'rifatin ni'mah li'annaha as-sabilu ila ma'rifatil mun'im. Kata Imam Al-Harawi ya, dalam kitabnya Manazilus Sa'irin, bahwa syukur itu adalah sebuah nama untuk mengetahui nikmat. Jadi syukur itu nama untuk mengetahui sebuah nikmat. Ketika kita bersyukur berarti kita tahu ada nikmat di situ. Ada orang datang ke rumah bawa daging sekilo. Tok tok tok. Assalamualaikum Bu, Pak. Dibuka. Salam, ya ada apa? Mohon maaf, diterima nih daging kurban saya. Alhamdulillah. Bersyukur tandanya bahwa ada nih nikmat. Makanya tadi ketika kita mendapat sebuah musibah, kemudian setelah kita istirja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, terus kita juga bisa bersyukur, itu tandanya orang yang luar biasa. Karena apa? Dia bisa melihat sisi-sisi positif, nikmat-nikmat yang tetap Allah alirkan kepadanya di saat ada sebuah musibah. Ini tidak semua orang bisa. Dan ini latihan, harus selalu terlatih, harus dibiasakan. Li'annaha sabil ila ma'rifatil mun'im, karena mengetahui nikmat itu kita mencari nikmat yang ada pada ujian dalam hidup kita. Dalam setiap peristiwa dalam hidup kita, itu adalah cara untuk mengetahui Al-Mun'im, Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat. Nah, inilah orang yang pandai bersyukur itu sebenarnya adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatunya selalu dihubungkan dengan Allah yang memberikan nikmat kepadanya. Walihadzal ma'na sammallahu ta'ala al-Islam wal iman fil Qur'ani syukra. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa Islam dan iman itu adalah syukur. Jadi kalau kita baca dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 114, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kalian terhadap nikmat Allah, dan bersyukurlah kalian akan nikmat Allah jika memang kalian betul-betul orang yang hanya menyembah Allah semata. Nah, kalimat nikmat Allah di situ, nikmat Allah di situ, kita diperintahkan untuk bersyukur atas nikmat Allah, itu adalah iman dan Islam. Maksudnya adalah iman dan Islam. Dan ini adalah nikmat terbesar. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat iman dan Islam. Sehat, nikmat. Duit banyak, nikmat. Jabatan tinggi, nikmat. Punya rumah mewah, nikmat. Punya keluarga bahagia, nikmat. Punya kendaraan mewah, nikmat. Tapi yang lebih besar adalah nikmat iman Islam. Makanya kadang agak miris jamaah rahmati Allah, kalau kita sudah diberi nikmat yang sangat besar, gara-gara diuji dengan nikmat kecilnya hilang, kemudian putus asa, gantung diri. Kemudian putus asa minum racun. Kemudian putus asa iris urat nadi. Ini bagaimana? Melupakan nikmat yang besar gara-gara hilangnya salah satu nikmat yang kecil. Maka pandai-pandailah kita bersyukur. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman Islam. Jadi seorang muslim tidak boleh kita pesimis. Tidak boleh. Tidak boleh kita ini rendah diri. Rendah diri. Maka seorang muslim itu harus
harus memiliki jiwa bangga dengan iman dan Islamnya. Tidak boleh inferior, melihat kemajuan orang-orang barat kita langsung kita langsung rendah diri, inferior. Padahal kemajuan yang dimiliki orang barat itu hanya fana, sementara di dunia. Nikmat yang sementara, fata morgana saja. Kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman Islam. Ini adalah nikmat terbesar, kunci kita bisa mendapatkan nikmat akhirat. Wa ma'rifatun ni'mati taqumu 'ala 'iddati arkan. Untuk mengetahui sebuah nikmat sehingga kita bisa bersyukur, ini harus terpenuhi beberapa hal. Nah, ini jadi beberapa cara kita bisa bersyukur sehingga syukur itu membawa berkah dalam hidup kita dan juga akhirat kita. Maka kita perlu mengetahui nikmatnya. Dan untuk mengetahui nikmat ini ada beberapa kriteria. Jadi beberapa pondasi untuk mengetahui nikmat. Di antara yang pertama, idrakun annaha nikmatun. Yang pertama, kita harus mengetahui itu sebuah nikmat. Tadi kita harus cari celahnya, sisi-sisi positifnya. Harus pintar-pintar kita ngambil positif, nyari sisi positifnya. Kemudian yang kedua, sumar ridho. Yang kedua adalah ar-ridho wal qana'atu biha. Ridho dan menerima. Ini penting. Kita ridho dan menerima. Mohon maaf jemaah rahmati Allah, ketika semua tetangga dikasih daging kurbannya sekilo semua per rumah. Dikasih daging kurban sekilo semua per rumah. Kemudian kita dikasih daging kurbannya setengah kilo. Reaksi kita itu menunjukkan karakter kita. Ketika kita bereaksi, loh kok cuma setengah? Gelisah hatinya. Wah, ini pasti nih korupsi kayaknya ini. Oh, pasti nih ada yang curang nih. Saya dikurangi jatahnya nih. Tanya tetangga sebelah, dapatnya berapa? Sekilo. Tangga sebelah berapa? Sekilo. Tangga yang depan sekilo. Tangga yang di belakang sekilo. Wah, pasti nih curang nih. Kayaknya yang disuruh nih ngambil jatah saya setengah ini. Hidupnya dipenuhi dengan kecurigaan, was-was, nggak tenang, menimbulkan banyak dosa. Coba begini jemaah rahmati Allah. Kalau seandainya kita hidup tidak mudah membanding-bandingkan dengan orang lain, pakai kacamata kuda. Kita dapat daging ke rumah setengah kilo. Sudah nggak usah tanya kanan kiri depan belakang. Ibaratnya mata kita ditutup kanan kirinya udah. Terima saja yang ada di depan. Alhamdulillah. Maka respon kita alhamdulillah. Kenapa kita itu mudah yang namanya kecewa? Kenapa kita mudah yang namanya tidak terima? Bahkan tidak bersyukur karena suka membanding-bandingkan nikmat. Padahal setengah kilo juga itu nikmat. Kenapa gak disyukuri? Coba bayangkan kalau seandainya semua tetangga nih nggak ada yang dikasih daging, kemudian kita dikasih daging setengah kilo, senang tidak? Senang. Padahal kan sama-sama setengah kilonya. Yang membedakan kan tetangga antara dikasih atau tidak. Sedangkan kita kan sama setengah kilo. Tapi kenapa ketika semua tetangga tidak dikasih kita senang, ketika semua tetangga dikasih dan lebih banyak kita tidak senang? Berarti itu penyakit hati. Di samping ada rasa tidak bersyukur, ada kemungkinan penyakit hati yang lain. Khawatirnya bisa merembet ke hasud. Gak terima kalau ada orang lain mendapatkan nikmat yang lebih banyak. Nah,
Ini mungkin lebih jauh kalau ini ya. Tidak semua orang begitu cara berpikirnya, tapi ada yang begitu. Maka jemaah rahmati Allah, dulu di zaman Nabi Sulaiman dan juga Nabi Dawud, ada dua orang ibu yang mengadu. Dua orang ibu yang mengadu anaknya, bayi maksudnya ya. Bayinya itu rebutan karena ada dua bayi, salah satunya dimakan oleh serigala. Kemudian dua ibu ini ngaku bahwa bayi yang masih hidup itu bayi saya. Akhirnya ketika dibawa kepada Nabi Dawud alaihissalam, masing-masing akhirnya diberi opsi. Bagaimana kalau seandainya bayi ini dibelah dua saja, biar adil. Satu ibu ditanya, menurut ibu gimana? Ya sudah, kalau begitu saya terima, nggak apa-apa, biar adil. Yang satu ibu itu ditanya lagi, lebih baik diambil aja, saya nggak rela kalau anak saya harus dibunuh. Nggak apa-apa, lebih baik mati mending diurus orang lain. Nah, maka Nabi Dawud paham sebenarnya anak ini berarti anaknya ibu. Kadang di satu kondisi jemaah rahmati Allah, ada orang yang tidak terima kalau ada orang lain. Ketika dia mendapatkan musibah, tidak terima kalau ada orang lain, tetap mendapatkan nikmat. Pengennya sama seperti dia, mendapatkan musibah. Nah, ini penyakit hati. Maka orang yang pandai bersyukur itu terhindar dari penyakit hati iri dengan nikmat milik orang lain. Nah, maka rahmati Allah, penting ini yang kedua nih. Ar-ridha wal qana'atu biha. Ridha dan menerima, sudah qanaah, terima. Alhamdulillah, dapat. Ini penting. Yang kedua, contoh yang kedua. Ketika saya punya duit 100 juta, anggaplah. Kemudian saya berikan 80 juta. Kira-kira senang tidak? Bapak-bapak dikasih 80 juta. Ibu-ibu senang nggak dikasih 80 juta? Senang ya Bu ya. Kasus yang kedua, duit 100 juta saya berikan. Ketika sudah saya berikan, kemudian setelah 1 tahun saya bilang bahwa nanti kalau sudah 1 tahun 20%-nya keluarkan untuk fakir miskin. Banyak orang yang keberatan. Padahal sama-sama jatahnya 80 juta. Yang pertama dikasih 80 juta saja, yang 20 jutanya langsung saya berikan fakir miskin. Yang kedua, saya kasih langsung 100 juta, kemudian saya minta yang 20-nya keluarkan untuk fakir miskin. Begitu gambaran Allah ketika memberikan nikmat kepada kita. Sama. Tapi jemaah rahmati Allah, banyak orang yang berat. Kalau sudah harta di tangan, berat mengeluarkan kembali. Nah, bagi orang yang pandai bersyukur, cara berpikirnya tidak begitu. Ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, berapapun itu. Maka orang yang pandai bersyukur itu tidak pelit dalam menggenggam nikmat. Ketika Allah perintahkan wa atu haqqahu yauma hasadi, keluarkan haknya, keluarkan kewajibannya, keluarkan zakatnya. Orang yang pandai bersyukur, syakur,
ringan mengeluarkan. Karena apa? Dia sudah ridho dan qanaah, menerima, tenang dengan nikmat yang Allah berikan 97,5%-nya, 95%-nya, 90%-nya, 80%-nya, tergantung zakat apa. Kan zakat ada yang 2,5%, ada yang 5% seperti zakat pertanian yang dengan modal usaha, ada yang 10% zakat itu seperti zakat pertanian yang tanpa modal, tanpa usaha. Ada juga yang 20% seperti zakat rikas. Jadi orang yang pandai bersyukur itu melihat sisi positifnya tadi, 80%-nya, 90%-nya, 95%-nya, itu kan sudah banyak sebenarnya. Berbeda dengan orang yang tidak pandai bersyukur, berat rasanya. Jadi jemaah rahmati Allah, syukur ini kalau sudah menjadi karakter itu membawa banyak berkah. Karena orang yang pandai berzakat, pandai bersedekah, pandai mengambil sisi positif, itu akan mendapatkan dulangan yang namanya mendulang banyak nikmat dalam hidupnya. Nah, itu yang kedua. Kemudian summa ma'rifatun annaha minal mun'im. Syukur yang ketiga syaratnya adalah tahu bahwasanya yang memberi nikmat itu siapa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wasti'maluha fima arada fala yu'si bi ni'amihi subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang keempat. Dan menggunakan nikmat itu sesuai dengan yang Allah kehendaki sehingga tidak digunakan untuk bermaksiat. Maka tidak dianggap kita ini orang yang pandai bersyukur. Kalau seandainya kita dapat rezeki, habis dapat rezeki, alhamdulillah, kemudian beli voucher game untuk main judi online contohnya. Karena kalimat alhamdulillah ini sudah bukan lagi menunjukkan syukur yang sejati dari hati. Itu kadang kebiasaan aja. Seperti orang muslim kadang assalamualaikum. Itu cuma kebiasaan interaksi sehari-hari. Orang dikasih duit alhamdulillah. Itu kalimat yang biasa setiap orang. Belum tentu dari dalam hati itu bentuk rasa syukur kepada Allah. Itu respon yang apa namanya itu? Refleks hanya refleks saja alhamdulillah. Habis itu dibelikan untuk maksiat. Banyak kejadian begitu. Maka bersyukur itu tandanya bahwa kita gunakan untuk sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kaki masih bisa jalan. Gunakan kaki kita untuk berangkat yang baik-baik, salat berjamaah, melangkah untuk ngaji, untuk silaturahim, untuk kondangan, bantu orang. Itu tandanya kita bersyukur dengan kaki yang sehat. Tanda kita bersyukur punya telinga yang bisa mendengar, dengarkan yang baik-baik, dengerin kajian, dengerin suara Al-Quran, dengerin nasihat, dengerin obrolan yang baik. Itu tandanya kita bersyukur dengan nikmat telinga yang bisa mendengar. Alhamdulillah mata masih bisa melihat. Tandanya kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat mata. Itu mata kita gunakan untuk melihat yang positif, yang baik-baik. Bukan melihatin aurat, bukan melihatin maksiat. Tandanya kita bersyukur mulut kita bisa ngomong, padahal di luar sana ada orang yang gak bisa ngomong sehari gara-gara apa? Serak. Pernah kayak gitu? Biasanya dalam kondisi tertentu kita hilang suaranya, nah serak kan? Capek kita pengen ngomong tuh, tersiksa rasanya. Alhamdulillah kita bisa ngomong nih, masya Allah. Kita bisa ngomong, maka kita bersyukur. Tandanya benar-benar kita ini orang yang bersyukur kepada Allah kalau mulut kita gunakan untuk mengucapkan yang baik. Tidak digunakan untuk menghibah, tidak digunakan untuk memfitnah, tidak digunakan untuk mengucapkan yang buruk-buruk.
Jadi jemaah rahmati Allah, kadang kita juga diuji oleh Allah itu supaya kita bersyukur. Contohnya begini, kita ini sudah duduk hampir 1 jam, setengah jam lewat, ya, ini udah mau terbit. Kita duduk, selama ini duduk 1 jam, kadang kita ngerasa biasa aja, nggak kepikiran bahwa ini nikmat ya. Tapi coba kalau Allah berikan kita bisul di pantat, bisul, dan bisulnya udah gede, pengen duduk susah banget ya. Ketika bisul itu udah sembuh, kemudian kita duduk, alhamdulillah nikmatnya. Baru kerasa bahwa duduk itu nikmat. Jadi kadang beberapa kejadian dalam hidup musibah Allah turunkan itu untuk mengembalikan kita supaya bisa bersyukur dengan nikmat Allah. Kalau zaman dulu kan kadang naik kereta itu berdesakan, berdiri terus, bahkan sampai ke Jawa Tengah, dari Jakarta masih berdiri terus. Ya Allah, kaki sudah nyut-nyutan, udah kesemutan karena penuh semua. Atau naik bus contohnya, berdiri terus. Atau naik kereta KRL lah, ya, pulang kerja, berangkat kerja, hari aktif itu kan kadang berdiri, kita masuk udah penuh. Kemudian ketika ada yang kosong, setelah berdiri setengah jam, 1 jam, ada yang kosong, duduk tuh nikmat sekali, alhamdulillah, masya Allah. Tapi orang yang masuk kereta langsung duduk setengah jam, 1 jam, biasa saja. Kadang kita itu kalau sudah kebanyakan nikmat, lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seringkali kita diberi musibah, diberi ujian, diberikan kejadian-kejadian hidup, itu Allah tuh sebenarnya pengen nyapa kita, ayo balik ke saya. Makanya itulah istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah, kita kembali kepada Allah. Bukan cuma buat orang yang mati, bukan itu, untuk semua kejadian musibah. Kemudian Allah pengen kita itu bersyukur, alhamdulillah, di situ. Nah, bisa nggak kita ini melatih? Saya juga belum bisa 100% belum, tapi saya paksakan dalam banyak kejadian itu begitu cara berpikir positif saya. Saya belum 100% bisa. Orang yang paling sempurna tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Habib. Kita kan hanya mencoba untuk mengikuti beliau sebagai teladan terbaik kita, qudwatul hasanah, pelan-pelan. Nah, ilmu seperti ini coba kita pelajari, kemudian kita praktekkan. Ya, begitu jemaah rahmati Allah. Walidza kana sallallahu alaihi wasallam yujillu ni'mat wa indaqqat. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat mengagungkan nikmat dari Allah meskipun kelihatannya remeh. Makanya jemaah rahmati Allah, jangan sampai kita meremehkan nikmat besar. Kita ini hidup di zaman yang raja-raja terdahulu saja bisa iri kalau melihat kita. Padahal kita bukan raja. Coba di rumah kita semuanya hampir punya AC kan? Minimal kipas angin kan? Zaman dulu raja itu pengen adem harus dikipasin sama apa namanya itu ajudannya, padayangnya. Dan itu nggak praktis, kita pencet kipas angin tik. Itu lebih dingin daripada kipas angin begitu. Bahkan kita lebih daripada raja. AC sejuk. Masya Allah. Raja zaman dulu nggak ada kipas angin, nggak ada AC. Raja zaman dulu pengen empuk harus pakai bahan-bahan yang didatangkan dari daerah lain. Kita spring bed di setiap rumah, empuk semua, tidur nyaman, masya Allah. Bantalnya nyaman. Kita ini hidup di zaman yang nikmatnya lebih daripada raja-raja terdahulu. Bahkan bisa jadi Fir'aun saja itu ngiri kalau melihat zaman kita sekarang. Kita lihat fasilitas dulu seperti apa. Maka sungguh aneh kalau kita ini mudah mengeluh jemaah rahmatullah. Kita hidup naik mobil, masya Allah nikmat, joknya empuk, ada AC-nya. Coba 50 tahun lalu mobil Mercy, mobil yang dikatakan mewah di Eropa itu, mobilnya orang-orang pejabat pengusaha-pengusaha kaya, masih kalah dengan mobil Avanza zaman sekarang. AC-nya, joknya,
Karena teknologi kan semakin berkembang. Apalagi raja zaman dulu yang cuma naik sekedup di atas onta, di atas apalagi kudanya atau apa, atau ditarik pakai kendaraannya itu, kalau lewat daerah panas ya pasti kepanasan, nggak ada AC kan, apa namanya sekedup kan ya namanya ya, tendanya itu yang di atas kendaraan atau ditarik kendaraan, nggak ada AC itu pasti kepanasan. Kita naik mobil, walaupun nggak punya mobil bisa pesen Grab, bisa adem. Masya Allah, kita hidup di zaman yang nikmatnya melebihi para raja terdahulu. Maka dirahmati Allah, mari kita nih ambil sisi positif. Inilah pentingnya kita tafakur dalam hidup itu untuk meningkatkan iman. Tafakkaru fi khalqillah. Ayo tafakur, renungkan makhluk-makhluk Allah ini, ciptaan-ciptaan Allah ini, fenomena alam ini, sehingga menambah nikmat, menambah yang namanya syukur, meningkatkan iman. Jadi Rasulullah SAW itu akhlaknya begitu. Beliau mengagungkan nikmat yang kelihatannya kecil, wa yahmadullaha 'alal qalil wal katsir, dan Rasulullah SAW senantiasa memuji Allah atas nikmat baik sedikit maupun banyaknya. Ma'a mudawamatil iqbali 'ala Allah bit ta'ati wal ibadat, disertai beliau senantiasa istiqomah melakukan amal taat dan beribadah kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW itu suatu ketika ibadah malam sampai kakinya bengkak-bengkak itu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bukankah engkau ini sudah dijaga, diampuni semua dosa-dosanya, sudah dipastikan masuk surga, kenapa harus ibadah sampai seberat ini, kakinya sampai bengkak-bengkak? Rasulullah SAW jawabnya apa? Afala akunu abdan syakur. Emangnya nggak boleh ya Aisyah kalau saya jadi hamba bersyukur? Allah Akbar. Bukan berarti kita ibadah ini semata-mata pengen selamat dari neraka, tapi kita juga ibadah ini coba dibiasakan. Kita ibadah alhamdulillah sudah punya rumah sendiri, nggak ngontrak. Kita sholat duha ini bukan cuma pengen dapat nikmat, tapi dalam rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah punya kendaraan motor. Zaman dulu nggak semua orang punya motor, naik sepeda. Bayangan berangkat ke Jakarta Utara itu naik sepeda ontel. Orang-orang tua kita dulu begitu, pengen kemana-mana. Paman saya di Sunter itu kalau kemana-mana, ya sudah tua banget paman saya di Sunter. Itu naik sepeda itu keliling Jakarta itu. Zaman motor itu hanya orang-orang kaya yang punya. Sekarang Allah Akbar. Jadi kita sekarang tuh ibadah jangan dikit-dikit cuman sekedar untuk minta nikmat, tapi biasakan untuk mensyukuri nikmat. Kita baca Quran. Ya Allah, saya baca Quran ini alhamdulillah anak-anak saya sudah pada selesai semua sekolahnya. Ya Allah, saya baca Quran untuk bersyukur kepada Engkau ya Allah. Dan jangan khawatir jamaah. Ketika kita pandai bersyukur, nikmatnya dilipat gandakan oleh Allah. Kalau kita cuma minta, ya mungkin hanya dikasih satu sesuai dengan yang kita minta. Tapi ketika kita bersyukur, ribuan nikmat itu Allah kirimkan. Dan ini yang harus dibiasakan. Ini akhlak Rasul, akhlaknya Rasulullah. Nah, sampai udah jam 6 ini, sudah terbit soalnya. Sudah cukup sepertinya pembahasan kita di pagi hari ini. Insya Allah kita semuanya bisa, kalau dimulai dari tekad dari hati mengamalkan ilmu ini, minta tolong kepada Allah, mudah-mudahan istiqomah, tidak dilupakan dengan ilmu ini, diberikan taufik pertolongan kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke